Oke guys, ketemu lagi kita dari Walawa Blues Community. Kita akan menindaklanjuti dari vlog yang pertama untuk menelusuri perjalanan musik-musik di Bali, terutama musik blues. Dan hari ini kita sudah punya bintang tamu kita yang senior kita, Bu Gary. Yoi. Nah, nanti kita akan dengarkan cerita dia perjalanan beliau selama berada di Bali dan perjalanan musik beliau dari Buta dan perjalanan sampai sekarang. Beliau kebetulan sudah menjadi ketua asosiasi pekerja musik di Bali yang kita sebut APMB untuk mensupport kita sebagai musisi untuk berada di dalam satu komunitas, dan kita tidak bisa punya payung hukum dan regulasi-regulasi yang kita harus jalani, dan tidak bisa tidak di pemerintah juga. Oke, itu mempersingkat waktu, kita langsung mau tanya sama Bu Dewi. Selamat ketemu di pandemi ini. Oke. Kalau ibarat kata kita ada pepatah bilang hanya jodoh yang memisahkan gitu. Juga ada saya dan mereka yang akan banyak pertanyaan tentang perjuangan beliau ini. Oke, silakan Bu Dewi cerita. Oke. Kayaknya mulai dari awal, tapi kayaknya kalau misalnya dari awal panjang ya. Ini secara besar perjalanan saya tahap awal dengan blues itu sudah beberapa tahun yang lalu, di mana waktu itu kita masih dengan format akustik yang manifestasi walaupun sekarang memang kembali lagi ke akustik. Tapi yang awal itu adalah bagaimana kita sebelum kita mengenal blues, kita mulai dengan lagu-lagu yang istilahnya lagu standar atau lagu vokal ya. Dan pada zaman saya waktu itu kebanyakan lagu-lagu Spanyol ya, seperti irama-irama, contohnya lagu Desa de Mucho, Latin, tapi Latin biasa ya. Itu formatnya kuartet, trio. Kemudian dengan perjalanan waktu mulai ada spesifikasi, kita mulai ada rasa, dimana kita tahu bahwa saya cocoknya di situ, saya cocoknya. Pada itu kurun waktu mungkin sekitar tahun 90-an, 97-98, saya mulai membentuk band blues pertama itu bersama beberapa teman, tetapi karena pada saat itu musik blues belum terlalu populer di Bali, jadi ada perjuangan yang luar biasa waktu itu. Yang waktu jelasnya itu saya membuat band blues dan ada job yang saya jalani waktu itu di session. Formatnya waktu itu saya Kadek Tarbeden di bass, Titus di keyboard, kemudian Luke, beliau orang Jerman tapi stay di Bali dan dia berada posisi di drum. Itu Seminyak ya? Di Seminyak, bersampingan dengan satu desa. Itu kira-kira ya setengah tahun. Kira-kira tahun berapa tuh? Itu tahun sekitar tahun 99. Kemudian kami bubar lagi dan membentuk format blues sekitar tahun 2003 2002.
waktu juga tetap saya ambil kadet Medan sebagai pemain bass, Dading di drum, Jenny di keyboard, Japiro keyboard. Itu waktu itu teman Peti Tengah di Kerobokan. Ya sama seperti itu ceritanya. Di Bali itu ada job baru terbentuklah. Tetapi yang jelas bahwa pada saat permintaan itu saya coba menunjukkan bahwa format saya adalah blues dan saya mau membawakan lagu-lagu blues, totally blues. Jadi saya juga kerjasama dengan mereka tentang malam itu memang spesial untuk blues night. Kemudian setelah home setelah home saya ada kontrak di luar Bali selama 3 tahun. Kemudian kembali saya ketemu dengan Brother Keple di Tropical dan dia menawarkan membuat band blues itu. Wah, pas sekali. Pas sekali. Jadi waktu itu judulnya Acoustic Blues Night. Ya, Blues Night. Dan ketuanya gengnya dia. Yang punya job dia. Itu kira-kira berapa bulan? Itu hampir juga 1 tahunan, hampir juga 1 tahun. Ya. Formatnya itu Brother Keple Bass. pertama awal Ya. Bass, terus Dandung di gitar rhythm, saya di gitar melodi, terus almarhum Andi di drum. Ya, lewat 3 bulan, 4 bulan, kemudian kita rubah format lagi. Ya. Karena selama di Tropical kita membutuhkan sound yang lebih selain gitar. Ya. Karena waktu itu gitar 2, tidak ada keyboard. Jadi saya berinisiatif untuk merubah format itu. Kemudian Brother Keple, dia kebetulan musisi yang multi talent. Dia bisa di mana aja dia. Mau ditempatkan di atas, kolom tempat tidur, sampai. Ya itu ceritanya. Jadi pada waktu itu ya Brother Keple di bass, saya punya inisiatif itu. Minta dia main ke keyboard, kemudian siapa? Bibi karena pemain bass kosong, kita masukkan Bibi. Dandung kebetulan ada kepentingan di luar sehingga dia tidak bisa ikut kita. Kemudian Dandung keluar, ganti Bibi karena Keple di bass ke keyboard, bass kosong Bibi masuk. Tetap saya gitar dan almarhum teman kita Andi tetap di drum. Dimanapun kami berada, tetap genre blues dalam darah, dalam pribadi kami tetap jalan. Dimanapun kami jamming atau main, tetap lagu blues pasti ada. Karena jiwanya sudah jiwanya. Tapi yang masih aktif sampai sekarang yang saya tahu adalah komunitas Blues Island dan komunitas Blues Bali yang dipimpin oleh Mr. David. Sekarang masih tetap jalan dan beliau sering sekali membuat event, tidak banyak, cuma mungkin 3 bulan, 4 bulan sekali tetap ada event dari
dan itu saya salut karena beliau salah satu senior yang genrenya sama dengan kita. Dan ya, dan ada beberapa lagi yang di genre blues bersama kita, tapi mereka jarang ikut seperti blues sendiri di Bali itu sangat perkembangannya sangat bagus, didukung dengan cita-cita yang tetap berkreasi. Sementara ini karena kita sudah dengan situasi ini kita sudah kolap. Sudah kolap dengan keadaan seperti ini. Nah, salah satu pelarian tapi memang salah satu solusi jalan bagi kita untuk tetap berkarya di dalam musik blues ini adalah kita membuat live streaming dan kita mencari tempat-tempat di mana mereka bisa menampung kita. Paling tidak ada regular, tetapi karena memang keadaan seperti ini, regularnya sesuai dengan keadaan, tidak bisa seperti zaman normal dulu. Dan situasinya sudah berbeda. Dulu regularnya di kafe-kafe yang nuansanya bule semua, dan sekarang beda jauh dan terdapat bedanya. Artinya kita main jadi kita harus pandai-pandai untuk memanfaatkan skill blues yang ada, meskipun itu lagu biasa, tapi kita harus berkreasi untuk memasukkan skill blues yang ada. Ya, itu memang sudah jiwa kita. Yang lagu biasa itu pasti ada isu. Ya. Iwan Perfect juga lagunya Ed Bisa. Karena kita tahu bahwa akar semua notasi dalam bermusik adalah blues. Itu basic root yang tidak bisa dilepas. Mau apa jenisnya, nanti dia berkembang jadi jazz, funky dan sebagainya, itu tetap akarnya. Jadi bergembira, beruntunglah kita yang pada posisi yang menggemari dan berjiwa blues. Iya. Semangat terus. Ya sebetulnya juga kita juga sebenarnya kami juga ingin memberi influence buat musisi-musisi yang lain untuk bisa juga mempelajari blues, karena semua basic terutama untuk gitaris kita pasti ada bluesnya. Even jazz harus lulus dulu bluesnya baru bisa itu dasar. Itu dasar Karena itu basic, ibaratnya kalau sekolah harus masuk SD dulu, SMP dan SMA. Oke, mungkin jika ada Pak Kepler, Prada Kepler, kalau Pak terus Prada lagi atau beli. Ya, kalau saya memandang menikmati blues itu udah istilahnya mungkin apa namanya, dulu pernah ada titik jenuh karena partnernya nggak ada gitu, nggak ada partner. Tapi sekarang kalau sudah ada partner itu ya udah luar biasa sekali, udah ketagihan lah istilahnya. Nah itu hati-hati, harus hati-hati. Sudah diracuni. Terus udah susah. Kalau mengungkapkan itu susah. Kalau blues itu istilahnya seperti sesuatu aura yang dimana kalau kita sudah pernah memakai, misalnya saya kasih contoh patung.
salah satu parfum yang kita suka gemari dan pernah kita pakai sekali dan kita suka, pasti kita akan pakai terus. Iya. Blues seperti itu. Iya. Sekali kamu dengar suka, hati-hati. Iya. Hati-hati. Karena Jadi bukan- coba-coba plugin. Jangan coba-coba pakai parfum blues gitu. Oke, next kita mau katanya belum lebih mau tanya tentang APMB. Ya, Oh iya. sekarang kan Bang Jebi ini jadi dekatnya APMB. Bos. Gimana nih untuk perjalanan nantinya APMB ini? Dengan sudah mengadakan dapur umum dengan situasi yang seperti sekarang gitu. Jadi saya sedikit memberikan gambaran buat teman-teman semua bahwa APMB semula berdiri diperakasai oleh 3 orang. Yang pertama adalah saya, kemudian Dusa, dan Ito. Nah, APMB ini sendiri berdiri berdasarkan rasa senasib seprofesi dalam bermusik. Jadi saya coba mengumpulkan semua teman-teman yang berprofesi sebagai penyanyi dan musisi. Pada saat awal pembentukan itu, saya coba merangkul semua untuk dalam satu wadah kita memikirkan masa depan daripada teman-teman semua di dalam program APMB. Dalam perjalanan ini kemudian kita membentuk pengurus seperti layaknya sebuah organisasi, dan kemudian sudah ada kegiatan-kegiatan kami yang memang benar-benar bisa bermanfaat untuk teman-teman kota APD, dan itu puncaknya adalah dapur umum yang kami adakan di Ngasar. Dapur umum itu sendiri kita lakukan berdasarkan rasa senasib seprofesi dalam bermusik. Jadi saya coba mengumpulkan semua teman-teman yang berprofesi sebagai penyanyi dan musisi. Pada saat awal pembentukan itu, saya coba merangkul semua untuk dalam satu wadah kita memikirkan masa depan daripada teman-teman semua di dalam program APMB. Dalam perjalanan ini kemudian kita membentuk pengurus seperti layaknya sebuah organisasi, dan kemudian sudah ada kegiatan-kegiatan kami yang memang benar-benar bisa bermanfaat untuk teman-teman kota APD, dan itu puncaknya adalah dapur umum yang kami adakan di Ngasar. Nah, tujuan sebenarnya daripada asosiasi Federasi Bali ini, visi misinya adalah kita merangkul semua musisi Bali yang tergabung di dalam APD dan mempersatukan dalam satu kesetaraan, kemudian mengayomi semua anggota dan membela hak-hak dan kewajiban kita di dalam berprofesi sebagai musisi. Contohnya, salah satu contoh yang real untuk asosiasi ini dalam hubungan dengan visi misi APMB adalah mengayomi musisi sendiri. Saya memberi satu contoh bahwa misalnya kita mendapatkan kota dan satu restoran. APMB membawa talent untuk mengadakan kerjasama dengan user. Kita mengadakan hitam di atas putih, harus membuat satu pernyataan hitam di atas putih. Artinya kontrak misalnya 1 bulan sampai dengan 3 bulan. Jadi
kontrak kalau sudah menyatakan bahwa 1 sampai 3 bulan harus selesai sampai 3 bulan. Dan apabila dalam perjalanan itu terjadi kesalahpahaman dan pihak user menyatakan bahwa kita sudah berjalan 1 bulan, kemudian pihak user menyatakan bahwa kita tidak bisa lanjutkan lagi untuk sampai ke 3 bulan. Nah, proses penyelesaian ini dari APD bahwa kita mau mengadakan upaya-upaya untuk menyelesaikan persoalan itu. Nah, karena dalam kontrak itu 3 bulan dan kita masih mempunyai sisa 2 bulan, kalau tidak 1 bulan berjalan dan 1 bulan berjalan dan dihentikan. Nah, 2 bulan ini apa kompensasi dari restoran terhadap talent yang ada di dalam asosiasi. Itu maksud daripada kami untuk mengayomi member-member kami yang ada di dalam asosiasi. Program jangka panjang saya adalah untuk membuat APD ini menjamin masa depan hidup musisi yang berada dalam member APD. Artinya ya tidak muluk-muluk sih, kita bisa bikin satu kooperasi atau apa warung yang bisa menjamin hari tuanya dari member kita. Bagus.